kita dengar bahwa untuk tahun 2025 Bapak Prabowo Subianto akan memberhentikan semua kegiatan pembangunan jalan tol baru. Nah, kalau infrastruktur ditiadakan untuk membangun yang baru 2025, hendaknya 2025 digalakan tol laut kembali. Marilah kita berpikiran secara positif. Marilah dukung perjuangan Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi di negeri ini. Tetapi yang sangat membesarkan hati kami bahwa infrastruktur pembuatan jalan untuk menunjang keberadaan IKN tetap dijalankan. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Teman-teman pencinta Mr. Puisi Live, tidak henti-hentinya kami akan membahas mengenai bagaimana caranya mendukung pemerintahan ini melalui Mr. Puisi Live. Tentunya yang perlu kita bicarakan di sini adalah ikut memberikan sumbangsih, memberikan saran-saran, memberikan analisa, baik analisa politik, perekonomian, dan analisa pariwisata dan kebudayaan. Sehingga pemerintah Indonesia ini tidak kehilangan akal untuk menciptakan lapangan kerja. Walaupun kita dengar bahwa untuk tahun 2025 Bapak Prabowo Subianto akan memberhentikan semua kegiatan pembangunan jalan tol baru. Tetapi untuk daerah-daerah pariwisata rasa-rasanya jalan tol itu walaupun masih dalam taraf perencanaan, yakinlah akan diteruskan, terutama jalan tol dari Gilimanuk ke Mengwi, Bali. Ini sangat dibutuhkan karena saat ini di Pulau Bali ini yang merupakan pendapatan devisa negara di bidang pariwisata hendaknya tetap akan didukung oleh pemerintah. Hal ini juga merupakan tanda-tanda bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak asal stop pembangunan jalan tol. Tentunya apabila memang anggaran pemerintah tidak memungkinkan untuk membuat jalan tol baru, tapi jalan-jalan tol yang sudah selesai perencanaannya, sudah selesai pembebasan tanahnya, yakin hal itu masih diteruskan. Tetapi marilah kita memikirkan apabila hal ini memang di stop di tahun 2025, kiranya pemerintah pasti akan memikirkan hal-hal yang lain untuk tetap pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berjalan dengan baik dan akhirnya mencapai 8%. Mungkin perlu dihimbau oleh para pengusaha perkapalan, pengusaha pariwisata, hendaknya terus mengaktifkan, terus mencetak kapal-kapal untuk baik itu kapal-kapal pariwisata, kapal-kapal mengenai kapal barang, sehingga tol laut yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi sebelumnya berjalan dengan baik. Nah, kalau infrastruktur ditiadakan untuk membangun yang baru 2025, hendaknya 2025 digalakan tol laut kembali, sehingga transportasi dari daerah ke pusat ataupun dari pusat ke daerah tetap tidak mengalami kenaikan yang begitu masif. Bapak-bapak, ibu-ibu, infrastruktur sangat penting. Janganlah meniru di China di sana. Sampai gurun pasir pun disulap menjadi pertanian. Membuat infrastruktur dari bukit ke bukit. Membuat terowongan-terowongan bawah laut. Nah, itu belum mampu kita lakukan. Terutama untuk mengamankan APBN mulai tahun 2025 ini
dengan adanya program-program yang sangat urgent dilakukan oleh Bapak Prabowo, yaitu makan gratis para siswa dan juga makan gratis ibu hamil. Ini sangat penting untuk jangka panjang. Banyak orang tidak setuju hal ini dilakukan. Ya, itu berpikiran sangat sempit. Kenapa orang-orang India, orang-orang China, orang-orang Amerika, Eropa itu sangat pintar-pintar, jauh IQ-nya di atas IQ rata-rata di Indonesia ini. Karena apa? Karena itulah mereka mulai dari bayi sampai pun dewasa mampu memberikan makan anak-anaknya susu, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Itu yang terjadi. Coba kita lihat di Indonesia. Dulu juga waktu saya kecil-kecil juga merasakan jarang sekali untuk makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Minum air putih pun lupa. Mandi, bawa buku ke sekolah. Sehingga pada saat jam 11, jam 12 selalu perut kita kosong. Nah, itu yang sangat terjadi di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Tetapi mungkin untuk di Jakarta, kota-kota besar, tidak terjadi hal itu. Nah, upaya-upaya inilah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam program utama pemerintah, yaitu meningkatkan SDM yang sebaik-baiknya, yaitu memberikan makan bergizi, kemudian membuat sekolah-sekolah unggulan di seluruh Indonesia. Bapak Luhut luar biasa, beliau sudah duluan mempunyai sekolah unggulan di Danau Toba. Kenapa orang-orang lain, para konglomerat tidak membuat sekolah unggulan ataupun menyumbangkan CSR-nya kepada masyarakat ataupun kepada keluarga-keluarga karyawan sendiri untuk memberikan makan gratis juga, mengikuti program Bapak Prabowo, sehingga pemerintah itu bisa diringankan budgetnya untuk melakukan makan gratis di seluruh Indonesia. Marilah meringankan tangan, terutama para konglomerat yang bekerja di bidang tambang misalnya. Tambang itu adalah milik rakyat Indonesia. Kenapa sih itu untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk masyarakat Indonesia sendiri, menyumbangkan keuntungannya sekian persen untuk masyarakat Indonesia sendiri dalam rangka memberi makanan bergizi bagi siswa-siswa yang ada di negeri ini. Coba kita lihat, kalau ini berhasil 5 tahun ke depan, masyarakat, siswa-siswa yang tadinya tidak makan pagi akhirnya akan mendapat makan pagi dan mungkin juga makan siang dengan cukup gizi dan susu. Percayalah, di dalam 1-20 tahun ke depan akan ada kader-kader bangsa ini yang mempunyai kecerdasan yang melebihi kecerdasan anak-anak sebelumnya ini. Itulah yang diinginkan oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Jangan sekedar nyinyir. Coba Anda sebagai menteri, coba Anda sebagai presiden, apa yang Anda bisa perbuat? Marilah dukung semua program pemerintah, tetapi ikut juga mengawasi program pemerintah ini, sehingga pemerintah juga mendapatkan informasi-informasi yang sangat positif demi kepentingan negara yang kita cintai bersama. Teman-teman seperjuangan, para relawan, para aktivis, para politikus, marilah kita berpikiran secara positif. Marilah dukung perjuangan Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi di negeri ini. Terutama mensukseskan undang-undang yang digodok di DPR untuk memiskinkan para koruptor itu sendiri. Menyita aset-aset, memiskinkan para koruptor sehingga ada efek jera. Dan malah Bapak Prabowo mengatakan para koruptor harus mengembalikan hartanya, diputihkan, tetapi tetap harus mengembalikan harta-harta yang dicuri di negeri ini.
luar biasa sekali. Kami sangat mencintai Bapak Presiden ini, sangat mencintai negeri ini. Marilah kita dukung Bapak Prabowo dengan sepenuh hati, dengan perjuangan yang pantang menyerah, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa besar 2045. Teman-teman sekalian, marilah kita dengar apa yang banyak diulas di media televisi, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih positif dan lebih akurat. Silakan mendengar. Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru dihentikan terlebih dahulu, dan arahan tegas Presiden ini tentu saja turut berdampak terhadap proyek-proyek jalan tol di tanah air. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT mengungkapkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop proyek-proyek infrastruktur, salah satunya proyek jalan tol baru, untuk sementara di-stop atau dihentikan terlebih dahulu. Keputusan rencana pembangunan proyek jalan tol baru ditahan dulu sambil melihat kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo menegaskan proyek jalan tol yang akan dihentikan adalah proyek yang belum berjalan. Sony mencontohkan proyek pembangunan tol baru yang masih dalam rencana dan akan dihentikan, yakni tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo Cilacap. Sementara proyek-proyek yang dalam tahap lelang seperti tol Gilimanuk Mewi dan tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap atau Gitaji dipastikan jalan terus. Sementara itu disebutkan proyek jalan tol yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan. BPJT juga akan melanjutkan proyek konstruksi yang sudah mulai visibility study. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Presiden meminta untuk stop pembangunan proyek tol baru. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hartini Puspasari, Ketua Komite Tetap Rencana Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, bidang Bappenas. Ya, halo, apa kabar Bu Hartini? Luar biasa, salam sehat, salam bahagia Mas Pras. Wow, itu dia, bahagia selalu Bu Hartini. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung juga ini ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik dari Serios. Halo Mas Media, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar sehat. Kabar sehat, terima kasih juga atas waktunya. Dan sebelumnya kita akan review terlebih dahulu nih Mas Media, di mana Presiden Prabowo tadi sudah disampaikan meminta proyek-proyek infrastruktur, di mana salah satunya adalah jalan tol baru nantinya untuk dihentikan terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini, dan bagaimana Anda melihat apakah potensinya bahwa infrastruktur ini akan sementara stagnan atau bagaimana? Ya, saya kira ini adalah hal yang baik ya, artinya ada upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pak Prabowo di awal pemerintahannya untuk menyisir kembali anggaran-anggaran negara yang tidak produktif dan tidak efisien ya. Artinya memang ada porsi yang cukup besar potensi penghematan anggaran kalau dilakukan peninjauan kembali untuk jalan tol yang baru ya, yang juga sudah dijelaskan, karena memang ada tekanan signifikan pada fiskal kita. Infrastruktur di RAPBN 2025 itu turun anggarannya dari tahun sebelumnya. Dan satu hal lagi yang saya lihat juga menjadi pertimbangan oleh pemerintah, karena memang BUMN di Indonesia itu berkontribusi lebih dari sepertiga total investasi infrastruktur. Dan kita melihat ada beberapa BUMN yang mengalami kesulitan bayar. Jadi sepertinya ada upaya dari pemerintah untuk melakukan mitigasi agar tidak semakin jatuh ya ke dalam beban yang signifikan. Dan saya kira ini juga jadi pelajaran, dan sebetulnya Malaysia melakukan hal yang sama. Kita ingat ketika Mahathir menghentikan proyek HRS ya, High Speed Rail, yang berkolaborasi dengan Singapura, dan Mahathir melakukan itu. Dan Prabowo saya kira juga melakukan langkah yang sama untuk meninjau kembali infrastruktur yang tidak produktif. Baik. Nah, Bu Hartini, lantas bagaimana kalau Anda mereview terkait dengan potensi kemudian peluang dari pembangunan infrastruktur di tanah air sendiri ke depan? Bagaimana dengan tadi kondisi dari fiskal ataupun keuangan negara kita juga masih perlu ada penyesuaian? Ya,
Jadi gini Mas, kita coba sedikit review bagaimanapun juga ini pemerintahan luar biasa transisinya itu semua. Karena memang kan komitmen Pak Prabowo itu melanjutkan apa yang sudah direncanakan di proyek strategis nasional dilanjutkan ke proyek strategis nasional Asta Cita. Apapun itu pencapaian yang dilakukan Pak Jokowi dengan kemiskinan 0,8%, akhir itu datanya, dan pertumbuhan ekonomi kita sampai di 5,11%. Bagaimanapun juga Pak Jokowi itu sudah membentuk satu peradaban yang luar biasa, pemerataan pembangunan tidak hanya tersentral di Jawa tapi di seluruh Indonesia. Bagaimanapun juga infrastruktur itu mempunyai kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi. Terbukti dengan kemarin keberhasilan Pak Jokowi itu kita bisa menurunkan 14% biaya logistik. Karena apapun itu logistik itu harus biayanya murah ya karena kita di Indonesia ini sangat luas. Pandangan saya mungkin kalau melihat prospek di infrastruktur itu luar biasa, karena infrastruktur itu meliputi ada konektivitas, infrastruktur, facility sosial dan public facility, yang mana sebenarnya kalau di dalam awal tadi sudah disampaikan sama Mas Media, mungkin memang saat ini Pak Prabowo di 100 hari pertama itu mau review dulu nih kondisinya seperti apa keuangan negara kita, karena kan memang bagaimanapun juga kita punya kewajiban pembayaran utang, tapi kalau saya dari sisi orang infrastruktur peluangnya itu sangat luar biasa. Walaupun sekarang ini pemerintah mencanangkan prioritas presiden itu ketahanan pangan, masih juga ada di ketahanan pangan, swasembada air, swasembada pangan, energi, dan juga rehabilitasi rumah sakit, dan hilirisasi untuk komoditi dan tambang. Saya rasa sebagai orang infrastruktur, kami ini di Kadin itu memposisikan diri itu sebagai mitra pemerintah untuk mencarikan solusi, Mas. Jadi sekali program yang mau kita jalanin ke depan untuk mencari solusi. Ya, proyeksi potensinya juga masih cukup luas, tapi ini adalah bentuk daripada penyesuaian dan review. Nah, dari Selio sendiri bagaimana Mas Media melihat dari kondisi APBN kita begitu, sehingga apakah ini menjadi sinyal bahwa memang keuangan negara kita masih belum bisa mencukupi untuk kita lebih lanjut lagi untuk memperluas dari pembangunan infrastruktur, khususnya mungkin dari jalan tol, atau bagaimana? Nah, itulah tadi ulasan dari salah satunya dari Ibu dari Kadin Indonesia. Kita prinsipnya mengetahui juga dan setuju apa yang dikatakan bahwa untuk infrastruktur itu dapat mengurangi 14% dari biaya transportasi. Biaya-biaya ini memang sangat dibutuhkan sehingga bahan pangan, bahan makanan, dan bahan-bahan lainnya yang datang dari daerah itu tetap tidak ada kenaikan yang signifikan. Ya tentunya ini merupakan satu program untuk mengamankan APBN 2025, sifatnya sangat sementara. Nah itulah tadi saya juga katakan tadi bahwa untuk sementara ini memang langsung untuk mengaktifkan kembali tol laut yang ada di Indonesia. Tentunya semua mendukung bahwa infrastruktur di negeri yang masih sangat luas ini, yang banyak juga belum terjangkau sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, jalan-jalan, telekomunikasi, listrik dan lain-lain, itu tetap akan dijalankan mungkin setelah APBN ini aman, setelah tahun 2025. Tetapi yang sangat membesarkan hati kami bahwa infrastruktur pembuatan jalan untuk menunjang keberadaan IKN itu tetap dijalankan. Itu yang sangat membesarkan hati kami bahwa IKN tetap dijalankan. Jalan tol akan selesai mungkin dalam 2025 ini awal, kemudian lapangan terbang juga akan selesai 2025 awal, kemudian infrastruktur lainnya seperti perubahan untuk legislatif, perubahan untuk para menteri malah sudah selesai kalau tidak salah. ASN akan ditambah lagi 20 tower lagi, kemudian untuk kepolisian akan darat dan Bank Indonesia dan lain-lainnya. Tentunya juga mungkin untuk legislatif
yudikatif akan selesai nanti tahun 2028 yang akan datang, sehingga saat itulah IKN itu sudah resmi menjadi ibu kota Nusantara. Marilah kita dukung program untuk efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Kemudian untuk tidak terjadi hal-hal yang kurang baik nantinya, maka kami sebagai penganalisa ekonomi juga sangat setuju lagi untuk mengurangi pekerjaan infrastruktur, terutama menyetop pekerjaan infrastruktur jalan yang baru akan dibuat. Yakinlah tahun 2026 pekerjaan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Ini upaya-upaya pemerintah untuk dalam rangka efisiensi, sehingga program yang telah akan dijalankan dan APBN yang telah disusun oleh Menteri Keuangan dan oleh DPR tetap berjalan dengan sempurna dan seluruh pekerjaannya dapat dilaksanakan untuk 2025 ini. Nah, untuk itu marilah kita dukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 8%, yaitu pencetakan pangan, pencetakan sawah-sawah yang akan menjadi lumbung pangan dunia, perubahan 3 juta, kemudian makan gratis, pembangunan energi terbarukan, dan hilirisasi. Itu rasa-rasanya perlu kita dukung bersama, sehingga program Bapak Prabowo untuk mencapai 8% dapat tercapai dengan baik. Teman-teman sekalian, marilah dengarkan Mr. Pussy Live dan ikut membantu, menganalisa, memberikan informasi yang positif bagi negara ini, sehingga negara yang kita cintai bersama dapat selalu tumbuh di atas rata-rata 6-8%. Tapi jangan lupalah subscribe, follow and share Mr. Pussy Live, sehingga Mr. Pussy Live dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, kontribusi untuk masyarakat dan negara yang lagi ingin menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya, sehingga dapat mengurangi kemiskinan di negeri ini. Teman-teman sekalian, semoga selalu membantu kami dalam pencerahan bangsa Indonesia. Bye-bye.